tell me if I could send up my heart to you. So when I die, which I must do, could it shine down? Halo teman-teman belajar, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita membahas tentang mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, saya ingin berpantun terlebih dahulu. Masa kuah ditambah kecap, kecap mahal dari kota Papua. Sepatah kata akan saya ucap, semoga berguna buat hadirin semua. Berikut kata pengantar yang dapat kita baca bersama-sama tentang ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan gelombang ekonomi baru yang lahir pada awal abad ke-21. Gelombang ekonomi baru ini mengutamakan intelektual sebagai kekayaan yang dapat menciptakan uang, kesempatan kerja, pendapatan, dan kesejahteraan. Berikut tujuan pembelajaran tentang mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dapat menjelaskan ketergantungan antar ruang berdasarkan konsep ekonomi. Kita dapat mendeskripsikan pengaruh ketergantungan antar ruang terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Kita juga dapat menjelaskan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita dapat mendeskripsikan pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia, dan kita juga dapat menganalisis pasar bebas. Berikut keterangan atau daftar isi tentang ekonomi kreatif. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran kita mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 1. Konsep ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan proses penciptaan, kegiatan produksi, dan distribusi barang serta jasa yang dalam prosesnya membutuhkan kreativitas dan kemampuan intelektual. Ada 14 subsektor atau jenis industri kreatif. 1. Periklanan. Periklanan adalah teknik dan praktik yang digunakan untuk membawa produk, layanan, hingga opini kepada publik dengan tujuan untuk mengajak atau membujuk publik agar dapat meresponnya dengan cara tertentu terhadap apa yang diiklankan. Seperti yang kita lihat, berikut ini adalah contoh dari periklanan. Yang kedua ada arsitektur. Arsitektur atau seni bina adalah proses dan produk dari perencanaan, perancangan, dan konstruksi bangunan atau struktur lainnya. Arsitektur ialah ilmu seni teknik sipil atau praktik perancangan dan pembangunan struktur dan konstruksi bangunan. Seperti inilah gambar pekerjaan arsitektur. Yang ketiga yaitu benda seni. Benda seni adalah perwujudan dari isi di dalam sebuah pemikiran perupa. Bagaimanapun isinya, benda seni ialah sebuah eplogue atau hasil akhir yang dicapai dari beberapa runtutan kegiatan kreativitas. Ini adalah contoh dari benda seni yaitu patung. Selanjutnya adalah barang kerajinan. Kerajinan adalah suatu barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan. Produk kerajinan umumnya berkaitan dengan buatan tangan atau penghasilan produk dengan keterampilan tangan. Seperti inilah barang kerajinan yang dapat kita lihat bersama-sama. Yang kelima, desain. Desain atau rancangan biasa diterjemahkan sebagai seni terapan, arsitektur, dan berbagai pencapaian kreatif lainnya. Desain adalah kerangka bentuk, rancangan, ia juga diartikan sebagai motif, pola, corak. Ini adalah contoh cara mendesain. Lanjut yang keenam, mode atau fashion. Mode atau fashion adalah cara atau ragam gaya busana, gaya hidup atau penampilan yang sedang tren. Fashion atau busana adalah segala sesuatu yang dikenakan pada tubuh, baik dengan maksud melindungi tubuh maupun memperindah penampilan tubuh. Seperti inilah yang menggambarkan mode atau fashion. Lalu yang ketujuh, media atau film, video, dan fotografi. Media adalah alat saluran komunikasi. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak kata medium. Media merupakan alat yang dapat membantu dalam keperluan dan aktivitas, di mana sifatnya dapat mempermudah bagi siapa saja yang memanfaatkannya.
Berikut ini adalah contoh media tentang film, video, dan fotografi. Lanjut kita ke sektor yang ke-8, game atau permainan interaktif. Game adalah permainan sesuatu yang digunakan untuk bermain dan sebuah barang atau sesuatu yang pada umumnya digunakan untuk hiburan atau kesenangan dan kadang-kadang digunakan sebagai alat pendidikan. Berikut adalah contoh game atau permainan interaktif. Sangat banyak bukan? Kemudian yang ke-9, seni pertunjukan. Seni pertunjukan adalah karya seni yang melibatkan aksi individu atau kelompok di tempat dan waktu tertentu. Performance biasanya melibatkan 4 unsur. 1 waktu, 2 ruang, 3 tubuh seniman, dan hubungan seniman dengan penonton. Ini adalah gambar seni pertunjukan. Next, penerbitan dan percetakan. Penerbitan adalah sebuah industri atau kegiatan usaha yang saling berhubungan dalam memproduksi literatur atau informasi dalam bentuk buku, majalah, dan sebagainya. Percetakan adalah sebuah proses industri untuk memproduksi secara massal tulisan dan gambar. Lanjut, ini adalah gambar penerbitan dan percetakan. Lanjut, software. Software adalah kumpulan instruksi, data atau program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan menjalankan tugas-tugas tertentu. Kata lain software adalah perangkat lunak atau peranti lunak. Ini adalah contoh dari software. Baiklah, kita lanjut. Riset dan pengembangan. Riset dan pengembangan adalah proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Riset adalah salah satu jenis penelitian yang dapat menjadi penghubung atau pemutus kesenjangan. Ini adalah gambar dari riset dan pengembangan. Next, yang ke-13, musik. Musik adalah nada atau suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan. Musik termasuk sejenis fenomena intuisi dan mempersembahkannya dalam suatu bentuk seni. Ini termasuk contoh alat musik seperti biola, gitar, trompet, dan lain-lain. Lanjut, yang terakhir tentang subsektor industri kreatif, broadcasting atau penyiaran. Penyiaran adalah suatu proses penyampaian informasi yang disampaikan secara bersamaan ke berbagai lokasi melalui satelit, radio, televisi, dan media online untuk ditujukan kepada audiens. Orang yang melakukan penyiaran disebut broadcaster atau penyiar. Berikut ini adalah contoh dari broadcasting atau penyiaran seperti live streaming, berita, dan lain-lain. Yang kedua, ciri-ciri ekonomi kreatif. A. Menekankan pada pentingnya kreativitas. B. Distribusi secara langsung dan tidak langsung. C. Membutuhkan kerjasama yang kuat. D. Tidak memiliki batasan dalam penciptaan dan inovasi. Kita lanjut teman-teman belajar. Yang ketiga, manfaat ekonomi kreatif. A. Membuka lapangan kerja sehingga mengurangi pengangguran. B. Menciptakan masyarakat kreatif dan inovatif. C. Meningkatkan kompetensi yang sehat di dunia bisnis. Dan D. Meningkatkan inovasi pelaku ekonomi kreatif di berbagai sektor. Berikut upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Pemerintah sangat berperan menunjang sistem ekonomi yang berbasis pada kegiatan ekonomi kerakyatan. Peran negara tersebut antara lain mengembangkan koperasi, mengembangkan BUMN, memanfaatkan segala sumber kekayaan alam demi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Ekonomi kreatif tidak akan dapat berkembang tanpa adanya usaha untuk mengembangkannya. Next, upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Untuk mengembangkan ekonomi kreatif, pemerintah memiliki strategi. Beberapa strategi tersebut sebagai berikut. A. Menyiapkan insentif untuk memacu tumbuhan industri kreatif berbasis budaya. B. Membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan kalangan swasta. C. Membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, pengembangan sumber daya manusia,
desain, mutu, dan pengembangan pasar. D. Memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif. E. Membentuk Indonesia Creative Council yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. Sekian pembelajaran dari kami tentang mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih.